Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asrifah, NIM 21121110013 dari kelas IF 21B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana membangun jaringan nirkabel yang seamless dan aman. Jika saya menjadi manajer di sebuah proyek jaringan, saya akan menyelesaikan beberapa persoalan. Antaranya yaitu 1. Bagaimana saya merancang sistem roaming yang seamless untuk pengguna yang berpindah-pindah lantai. Di sini saya akan menggunakan akses point yang terintegrasi, di mana saya akan memasang akses point di setiap lantai dengan cakupan yang saling tumpang tindih dan memastikan akses point tersebut mendukung standar WiFi terbaru seperti WiFi 6 untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan. Kemudian pengaturan SSID yang konsisten, di mana saya menggunakan satu SSID untuk kedua gedung agar pengguna tidak perlu beralih jaringan saat berpindah gedung, dan ini juga memudahkan perangkat untuk terhubung secara otomatis. Kemudian implementasi controller wireless, yaitu saya menggunakan controller wireless untuk mengelola akses point secara terpusat. Ini memungkinkan pengaturan roaming yang lebih baik dan pengelolaan bandwidth. Kemudian 4. Teknologi fast roaming, di mana saya mengimplementasikan protokol fast roaming seperti 802.11r untuk mempercepat proses berpindah dari satu akses point ke akses point lainnya tanpa kehilangan koneksi. Kemudian 5, yaitu pengujian dan penyesuaian, di mana saya melakukan pengujian lapangan untuk memastikan bahwa pengguna dapat berpindah lantai dan gedung dengan lancar tanpa gangguan. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu bagaimana saya mengatasi masalah interferensi dari perangkat nirkabel lainnya. Saya mengatasi masalah interferensi dengan 1, yaitu analisis spektrum, di mana saya melakukan analisis spektrum untuk mengidentifikasi frekuensi yang paling banyak digunakan dan potensi interferensi dari perangkat lain. Kemudian kedua, pengaturan kanal optimal, di mana saya mengatur kanal akses point untuk meminimalkan tumpang tindih dan menggunakan kanal yang tidak terpakai atau kurang padat untuk mengurangi interferensi. Kemudian 3, penggunaan dual band dan tri-band akses point, di mana saya menggunakan akses point yang mendukung frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz. Frekuensi 5 GHz ini cenderung lebih sedikit terpengaruh oleh interferensi dari perangkat lain. Kemudian yang keempat, penempatan akses point yang strategis, di mana saya menempatkan akses point ini jauh dari sumber interferensi seperti microwave, oven, dan perangkat Bluetooth, dan memastikan juga tidak ada penghalang fisik yang dapat mengurangi sinyal. Kemudian 5, monitoring dan penyesuaian, di mana saya melakukan monitoring secara berkala untuk mendeteksi interferensi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian soalan yang ketiga, bagaimana saya memastikan keamanan data pengguna yang sensitif seperti informasi pribadi dan data keuangan. Saya memastikan keamanan data pengguna dengan 1, enskripsi data, yaitu menggunakan protokol keamanan seperti WPA3 untuk mengenskripsi data yang ditransmisikan melalui jaringan nirkabel. Kemudian 2, VPN untuk akses jarak jauh, yaitu saya menyediakan akses VPN untuk pengguna yang perlu mengakses data sensitif dari luar jaringan. Kemudian 3, autentikasi yang kuat, di mana saya menerapkan metode autentikasi yang kuat seperti 802.1x untuk memastikan hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat mengakses jaringan. Kemudian 4, firewall dan IDS atau IPS, di mana saya memasang firewall dan sistem deteksi atau pencegahan instruksi untuk melindungi jaringan dari serangan. Kemudian yang kelima, pelatihan pengguna,
di mana saya memberikan pelatihan kepada pengguna tentang praktek keamanan yang baik, seperti mengenali phishing dan menggunakan kata sandi yang kuat. Nah, kita lanjut untuk persoalan yang terakhir. Bagaimana saya mengukur kinerja jaringan nirkabel dan menentukan metrik keberhasilan proyek? Di sini saya mengukur kinerja jaringan nirkabel dengan satu metrik kinerja, yaitu menentukan metrik kinerja seperti throughput, latensi, jitter, dan tingkat kehilangan paket. Kemudian dua, pengujian kecepatan, di mana saya melakukan pengujian kecepatan secara berkala untuk memastikan bahwa kecepatan jaringan memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian tiga, monitoring jaringan, di mana saya menggunakan alat monitoring jaringan untuk memantau kinerja secara real time dan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul. Kemudian 4, survei pengguna. Di sini saya lakukan survei kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman mereka dengan jaringan. Kemudian yang kelima, analisis data, yaitu saya mengumpulkan dan menganalisis data dari alat monitoring untuk mengevaluasi kinerja jaringan dan menentukan apakah proyek tersebut berhasil memenuhi tujuan yang ditetapkan. Sekian dari saya, Siti Asrifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.